Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Muhammad Nasruddin MPTI selaku pengampu mata kuliah aplikasi entrepreneurship dalam pendidikan, serta teman-temanku semua kelas aplikasi entrepreneurship dalam pendidikan kelas D. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaat kelak beliau di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman semua, pada kesempatan hari ini, di pagi yang cerah ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni yang berjudul Aplikasi Pendidikan Entrepreneurship pada Satuan Pendidikan Dasar, dengan anggota, yaitu yang pertama Husni Aidia Aini dengan NIM 212149, saya Alvin Satrio Wibowo NIM 212154, dan yang terakhir ada Mbak Putri Fatima dengan NIM 212169. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Putri Fatima. Pengertian pendidikan entrepreneurship. Menurut Wiyani, entrepreneurship atau kewirausahaan adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan, serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan selalu berorientasi kepada customer. Pendidikan entrepreneurship adalah suatu program pendidikan yang mencetak peserta didik untuk memiliki kompetensi wirausaha dari sisi jiwa wirausaha terlebih keterampilan wirausahanya. Selanjutnya, ciri-ciri pendidikan entrepreneurship di pendidikan dasar. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri, seseorang pengusaha harus memiliki kepercayaan yang tinggi. Segala sesuatu yang telah diyakini dan dianggap benar harus dilakukan sepanjang tidak melanggar hukum dan norma yang berlaku. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil, yaitu seseorang wirausahawan harus fokus pada tugas dan hasil. Apa yang dilakukan oleh wirausahawan merupakan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Setiap proses bisnis memiliki resiko masing-masing, baik untung maupun rugi. Untuk memperkecil kegagalan usaha, maka wirausahawan harus mengetahui peluang kegagalan. Dengan begitu dapat diusahakan untuk memperkecil resiko tersebut. Yang keempat, kepemimpinan. Wirausahawan yang berhasil ditentukan pula oleh kemampuan dalam memimpin atau yang kita sebut dengan kepemimpinan. Kepemimpinan ini bukan hanya memberikan pengaruh pada orang lain atau karyawannya, melainkan juga sigap dalam mengantisipasi setiap perubahan. Yang kelima, keorisinilan, yaitu kewirausahaan harus mampu menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Keorisinal dan keunikan dari suatu barang dan jasa menjadi daya tarik tersendiri dalam suatu usaha. Yang terakhir, berorientasi masa depan. Wirausahawan yang memiliki pandangan jauh ke depan menjadikan seseorang tersebut akan terus berupaya untuk berkarya dengan menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada saat ini. Baik, untuk selanjutnya ini ada tujuan entrepreneurship di pendidikan dasar. Yang pertama, untuk merumuskan rancangan pendidikan kewirausahaan di setiap satuan pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah atas. Yang kedua,
yakni mengkaji standar isi dan standar kompetensi lulusan dan kurikulum mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah atas, serta pendidikan non-formal dalam rangka pemetaan ruang lingkup kompetensi lulusan yang terkait dengan pendidikan kewirausahaan. Yang ketiga, yakni ada memperkuat pelaksanaan kurikulum yang berlaku saat ini. Nah, untuk manfaat dari entrepreneurship pada pendidikan dasar ini ada 4, teman-teman. Yang pertama, memiliki kebebasan dan tidak ada pengaruh orang lain. Jadi, ketika kita menjadi seorang wirausaha atau membuka usaha, tentunya kita akan tidak ada terikat peraturan yang begitu sulit karena kita yang menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, yaitu memiliki kolega yang luas. Ketika kita menjadi seorang wirausaha, maka kita akan menyebarluaskan pertemanan atau untuk memperluas pengetahuan tentang wirausaha yang kita tekuni. Yang ketiga, ya ini memiliki kesempatan untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Jadi di sini kita tidak mencari pekerjaan, tetapi kita membantu orang-orang yang belum mempunyai kerja agar bisa bekerja dengan usaha yang kita buat. Yang terakhir, ya ini menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu penerapan entrepreneurship di pendidikan dasar. Nah, sejak 2009 lalu, pemerintah sudah menyusun kurikulum berbasis kewirausahaan yang harusnya diintegrasikan dalam pembelajaran. Tujuannya yaitu antara lain bagaimana mempersiapkan generasi muda yang kompetitif serta bisa membuka dunia usaha baru, termasuk mampu memberikan kerja untuk orang lain. Konsep pembelajaran kurikulum pendidikan bervisi kewirausahaan dapat diadopsi dari kurikulum 1968, yaitu Correlated Subject Curriculum, yang berarti materi pembelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Pembelajaran kewirausahaan diawali dengan memberikan pengetahuan dasar tentang kewirausahaan di tingkat sekolah dasar yang selanjutnya dikembangkan sesuai tataran pendidikannya. Pada tingkat pendidikan dasar, penanaman konsep-konsep terkait dengan kegiatan kewirausahaan dapat diberikan. Jadi, pendidikan yang berwawasan kewirausahaan menjadi lebih bermanfaat dan akan memberikan peluang tumbuh dan berkembangnya ke arah potensi kreativitas dan inovasi anak yang pada akhirnya pribadi yang memiliki karakter kreatif, inovatif, bertanggung jawab, disiplin, dan konsisten akan memiliki kemampuan kewirausahaan. Nah, dalam pendidikan di ranah dasar ini, pengaplikasian kewirausahaan dapat ditekankan pada guru yang beracuan kurikulum berbasis kewirausahaan ini memberikan arahan pembelajaran siswa sekolah dasar, terlebih pada aspek pengenalan awal tentang kewirausahaan. Yang kedua, pengarahan pandangan dan pola pikir siswa tentang kewirausahaan. Yang ketiga adalah pemberian motivasi kewirausahaan kepada siswa. Yang keempat, merekonstruksikan sebuah kegiatan kecil berwirausaha. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari kami kelompok 7 membuka 5 penanya. Siap-siap teman-teman. Mbak Susmita tangannya di bawah, Mbak. Ya. Ya. Baik, 1, 2, 3. Mas Tegar. Ya. Nanti aja biar kalian. Terus Mbak Anis, Gedung Coklat, Mbak Susmita. Satu lagi teman-teman. Ya, silakan Mbak. Ya, dari Mas Tegar ya. Baik, selanjutnya Pak Anis. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Anissa Putri, NIM 2120120. Izin bertanya, bagaimana cara menemukan kewirausahaan sekaligus pada satuan pendidikan dasar? Mbaknya tadi yang kerudung coklat.
Perkenalkan nama saya Nailul Nani 21 2 tahun belakangan bisa bertanya mengapa entrepreneur perlu dikembangkan sejak pendidikan dasar. Baik, Mbak Susmita. Dari pendidikan dasar itu apa saja ya? Lalu misalnya ya kalau yang termasuk pendidikan dasar itu sekolah dasar itu ada mata pelajaran entrepreneurship, apakah sudah efektif di dalam sekolah dasar tersebut? Soalnya kan itu masih terbilang cukup apa ya, terlalu kecil gitu loh, masih tetap anak-anak itu dalam untuk melakukan entrepreneurship. Terima kasih. Mbaknya terakhir. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Hayatin 21203. Di sini bertanya, bagaimana peranan pendidik dalam mengembangkan jiwa wirausaha di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Silakan bisa dikirim ke grup agar nanti teman-teman yang lain bisa menambahi jawaban pada sesi penambahan jawaban. Beri waktu untuk kelompok kami menyiapkan jawaban. Itu.